Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kembali kita bisa berada di Raudhah min Riyadhil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, farta'u, maka mampirlah. Kemudian di antara sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu yang disebut dengan riyadul jannah, taman surga? Padahal kita masih di dunia, adakah taman surga? Maka kata Rasulullah, riyadul jannah ay majlisud dzikr. Yang disebut dengan taman surga, riyadul jannah itu adalah majlis zikir. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan majlisud dzikri ay majlisul ilmi, majlis ilmu. Kenapa majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan majlis zikir? Karena di majlis ilmu itu mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut majlis apa? Zikir. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah sebagai taman surga. Oleh karena itulah pantas kalau disebutkan dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan dan dengan jalan tersebut dia mencari ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Kenapa? Karena majlis ilmu itu diibaratkan sebagai taman surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, pada malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-104 ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya ayat yang ke-104. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu min rabbikum
فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها Absor, sod ini ya. Saya ulangi. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا Di sini ada domir yang namanya ana. Ana itu artinya saya. Dan setiap domir ana di dalam Al-Quran dibaca pendek. Walaupun ada alifnya. Di situ kan ada alifnya ana, tapi dibaca pendek. Ya, jadi ana alaikum bihafiz. Dia bukan bihafiz, tapi bihafiz. Saya ulangi. Wa ma ana alaikum bihafiz. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Saya ulangi. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum basairu min rabbikum ila akhir ayat. Qad sungguh. Jadi kata-kata qad itu diartikan sungguh. Ja'akum telah datang kepada kalian. Kum kalian, antum. Basair penjelasan atau penjelasan yang terang. Al-bayinat dalil-dalil yang terang. Mir rabbikum dari Rabb kalian. Faman absara falinafsih. Maka barang siapa yang melihat bukti yang nyata tadi, maka melihatnya itu untuk dirinya. Wa man 'amiya fa'alaiha. Dan barang siapa yang 'amiya dari kata-kata ama, buta, maksudnya barang siapa yang tidak mau melihat bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, fa'alaiha,
maka bahayanya pun untuk dirinya. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Dan saya, di sini Rasulullah SAW disebutkan, dan saya bukanlah atas kalian orang yang menjaga, yang memelihara. Jadi yang memelihara, yang menjaga kita bukan Rasulullah SAW, tapi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Wa kadzalika, dan begitulah, kadzalika artinya apa? Dan begitulah, nusarrifu, kami ulang-ulang penjelasannya, al-ayat, ayat-ayat Al-Quran, waliyaqulu, dan agar mereka mengatakan, darasta, engkau telah mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut, walinubayyinahu, dan agar kami bisa menjelaskan hal tersebut, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mau mengetahui, ya, bagi kaum yang mau memahami. Jamaah sekalian, di sini ada kata-kata basoir, qad ja'akum basoir. Apa arti basoir? Al-basoir al-bayinat wal hujaj, penjelasan-penjelasan, hujjah-hujjah, dalil-dalil yang terang yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Basoir. Kemudian allati istamala 'alaiha al-Qur'an, di mana Al-Qur'an mengandung penjelasan, dalil-dalil, hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu isinya mengandung, berisi tentang penjelasan, dalil, hujjah, bukti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jaa'a bihi rasul, dan juga apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak terlepas dari Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa hadis-hadisnya itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu penjelasan Al-Quran. Maka fungsi sunnah, fungsi hadis adalah untuk menjelaskan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ayatnya tidak apa? Tidak jelas, belum jelas. Ya, belum jelas. Artinya secara global disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita lihat, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, dalam ayat Al-Quran. Kemudian bagaimana cara sholatnya? Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Maka fungsi hadis menjelaskan bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan bagaimana cara menunaikan zakat, bagaimana hitung-hitungan zakat. Maka hadislah yang menjelaskannya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk. Apa yang dimaksud dengan rukuk bersama orang-orang yang rukuk? Maka dari hadislah menjelaskan di mana yang dimaksud dengan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, sallu ma'al musallin, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Maksudnya apa? Salat berjamaah. Jadi maksudnya apa? Menjelaskan tentang salat berjamaah, dan itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Sehingga fungsi hadis adalah fungsi sunnah menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan secara global. Tapi ada juga ayat yang berkenaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW secara terperinci, tafsir. Kalau tadi global itu ijma', ijma' itu apa? Global. Sekarang tafsir terperinci, seperti ayat-ayat yang berkenaan dengan bagaimana pembagian warisan di dalam surat An-Nisa. Ada yang dapat 1/8, 1/3, ada an-nisfu separuh, sulusani 2/3, ada rubu 1/4,
as-sumun seperdelapan, itu dijelaskan di dalam apa? Surat An-Nisa. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu juga mengandung basoir. Mengandung apa? Basoir. Berupa dalil, hujjah, keterangan yang jelas. Sehingga kata Allah SWT, faman absara falinafsih. Barang siapa yang mau melihat penjelasan bayyinah dalil tadi, maka sungguh manfaatnya untuk dirinya. Kalau dia bisa mengambil penjelasan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, maka dia sudah mendapatkan manfaat dari bayyinah tadi. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha." Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya hidayah itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Tapi barang siapa yang wa man dhalla, barang siapa yang mengambil kesesatan, maka kesesatan itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dan dalam ayat ini juga disebutkan waman amana fa'alaiha atau waman umiya. Waman amiya. Di sini disebutkan apa? Waman amiya fa'alaiha. Artinya apa? Barang siapa yang tidak mau melihat hujjah tadi, dalil, penjelasan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka bahayanya fa'alaiha, untuk dirinya. Kalau dia enggak mengambil, ya udah. Tapi nanti dampaknya untuk dirinya sendiri. Kemudian ayat ini juga sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya dia tidak ingin melihat penjelasan yang nyata. Dan orang yang tidak bisa melihat penjelasan yang nyata, dalil yang nyata yang disampaikan oleh Allah SWT atau oleh Rasulnya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi justru hati mereka sebetulnya yang tidak ingin melihat, hati yang ada dalam dada itu yang tidak mau melihat penjelasan tersebut. Jadi mereka buta untuk melihat penjelasan yang datangnya dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma ana alaikum bihafiz. Rasulullah SAW disampaikan dalam ayat Al-Qur'an ini, diajarkan oleh Allah, wa ma ana alaikum bihafiz, dan saya bukanlah tugasnya untuk memelihara kalian. Jadi tugas Rasulullah SAW bukan untuk menjaga kita, jagain kita aja, bukan memelihara kita, tapi yang menjaga kita adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Ai bihafizin wala raqibin. Tugas Rasulullah bukan untuk memelihara, menjaga, dan juga bukan untuk ngawasin kita aja, bukan diawasin tiap hari, enggak. Bagaimana mengawasi orang sebelumnya kan bisa. Kenapa? Karena tugas Rasulullah disebutkan bal innama ana muballigh. Bahkan tugas saya adalah muballigh, hanya menyampaikan. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Wa ma ana alaina illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah tugas saya kecuali hanya menyampaikan. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang bab ibadah, bab akhlak. Setelah itu hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Sehingga di antara mereka ketika disampaikan, ada yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT, tapi ada yang mendapatkan kesesatan dari Allah SWT. Tergantung bagaimana mereka menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bal innama ana muballigh. Makanya Rasulullah SAW ingin sekali agar pamannya yang bernama Abu Thalib itu bisa mendapatkan hidayah. Tapi karena hidayah itu bukan di tangan Rasulullah SAW, tapi hidayah itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah enggak mampu. Sehingga ketika pamannya meninggal, Rasulullah SAW sangat sedih. Kenapa? Karena Abu Thalib
adalah orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat orang-orang kafir ingin membunuhnya. Abu Thalib adalah orang yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Pada saat dimana ditinggalkan oleh ibunya, oleh bapaknya, oleh kakeknya, maka dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa Abu Thalib itu lebih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang anak-anaknya. Kenapa? Karena Abu Thalib melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya. Ini saat anak-anaknya lagi makan nih, mereka kumpul. Rasulullah itu nggak rebutan, gitu. Diam aja. Tidak sebagaimana anak-anaknya lain rebutan ini. Dengan makan namanya anak-anak kan, Rasulullah diam. Kalau disuruh makan baru apa? Baru mau makan. Kalau disini dulu. Itu bagaimana tingginya akhlak Rasulullah SAW. Sehingga sebetulnya Abu Thalib itu tahu betul bagaimana Rasulullah SAW. Dan tahu betul bagaimana akhlaknya, dan tahu betul bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Tahu. Tapi kena hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak nyampe hidayah itu ke hatinya. Maka Rasulullah SAW sedih ketika Abu Thalib meninggal. Kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Maka kita juga tugas kita di rumah untuk anak-anak kita menasehati, mengajak, mendidik sampai kita mati. Sehingga tidak boleh putus asa. Kenapa? Jangan sampai ada orang udah disuruh sholat, udah disuruh ngaji, udah disuruh ngapain, masih gitu aja, udah dah sampai sini aja. Jangan. Terus sampai kita mati. Doain, doakan. Jadi jangan sampai nyuruh, tapi juga doakan. Kita ajarkan anak-anak kita bagaimana sholat yang benar, membaca Al-Quran, mengajarkan tentang agamanya, tentang Islam, ya. Dan mencontohkan sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Rasulullah SAW ketika berdakwah bukan hanya ngajak-ngajak doang, tapi dicontohin. Bagaimana sholatnya dicontohkan Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya. Bagaimana dengan orang berkasih sayang. Ini apa? Rasulullah SAW. Kemudian, innama ana muballighun. Sesungguhnya saya ini tugasnya cuma sebagai muballigh. Muballigh itu apa? Orang yang menyampaikan. Makanya ada istilah muballigh kan sekarang. This is muballigh gitu. Jadi apa? Menyampaikan dakwah. Hanya mengajak untuk menyampaikan risalah. Wallahu yahdi man yasha. Dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Kata Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang pantas untuk diberikan hidayah dan siapa yang pantas untuk diberikan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Kita tidak tahu, walaupun kita ingin sekali. Wa kadzalika nusarriful ayat, dan begitulah kami ulang-ulang ayat-ayat Al-Qur'an, kama fassalnal ayat. Kami ulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang. Untuk apa? Agar semakin jelas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena kadang-kadang kita perlu pengulangan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang. Di dalam surat itu Ar-Rahman berapa kali? Berapa? 31, 3 berapa nih? Ya, sekian dah Ustaz gitu. Udah sekian aja deh. Salah-salah jumlahnya. Jadi diulang-ulang tuh. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat apa lagi kamu akan dustakan? Kenapa? Karena biasanya orang suka lupa terhadap nikmat.
Dan seringkali orang lupa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingat-ingat, mengulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ulang. Agar orang semakin ingat terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah diulang-ulang aja kadang-kadang apa? Manusia lupa, apalagi enggak diulang-ulang gitu. Jadi ada ayat-ayat yang diulang-ulang. Dan pengulangan ayat juga kadang-kadang tentang masalah penciptaan Nabi Adam. Di dalam surah Al-Baqarah ada. Kemudian nanti di Bani Israil ada, di surah Al-Kahfi ada. Jadi ada beberapa. Untuk apa? Untuk agar manusia ingat bahwa dirinya bukan begitu saja terjadi. Tapi dirinya adalah dilahirkan dari satu bapak yang namanya Adam. Dari tanah. Nabi Adam itu apa? Min tin, atau kadang disebutkan min salsalin min hama'in masnun, min turab kadang-kadang. Jadi kita ini dari asal kejadian kita dari tanah, dari debu. Dan kita pun nanti akan kembali ke tanah. Sehingga kalau kita dari tanah dan akan kembali ke tanah, jangan sombong gitu. Diingatkan, diulang-ulang gitu. Agar manusia semakin ingat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat tersebut, tidak ada yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain, bahkan saling mendukung ayat tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Qur'an? Tadabbur itu tafahum, memahami Al-Qur'an secara mendalam, dipikirin isinya, kandungan maknanya, sampai dia meneteskan air mata. Para sahabat itu ada yang meneteskan air mata, ada yang sampai pingsan ketika berbicara tentang neraka. Mereka senyum ketika berbicara tentang surga. Ada seorang ulama yang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini sebelum dia menjadi ulama, dia seorang yang perampok di jalan. Namanya siapa? Fudail bin Iyad. Dan dia ditakuti oleh para perampok yang lain. Karena bahasa kita, dia adalah pemimpinnya. Jadi perampok-perampok yang itu apa? Paling takut sama dia. Nah, ketika satu malam dia ingin merampok sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada orang yang membaca, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Ini mendengar ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu, bukankah sudah waktunya orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Udah waktunya sekarang nih. Jangan berbuat apa? Jangan merampok, jangan membeda. Udah waktunya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hatinya tunduk, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat ini, langsung dia jalan menangis. Langsung enggak jadi deh, menangis sejadi-jadinya, sejadi-jadinya dia menangis. Ketika ditanya di tengah jalan, banyak orang yang melihat dia, ada orang yang melihat dia nih. Orang pada takut. Kenapa? Jangan-jangan kalau kita ketemu apa? Fudail bin Iyad apa? Akan dirampok. Ternyata enggak. Jangan takut, saya tidak akan lakukan itu lagi. Menangis. Setelah itu dia tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaan lalu, kemudian dia belajar ilmu, jadilah dia seorang ulama yang namanya Fudail bin Iyad. Yang kata-katanya itu banyak diikuti. Sebagaimana ketika Allah SWT menyebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan
kematian dan kehidupan, liyabluwakum, agar Allah memuji manusia, memuji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang memiliki amal yang baik. Kemudian Fudail bin Iyad menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang memiliki amal yang baik? Kata Fudail bin Iyad apa? Yang memiliki amal yang baik adalah akhlasuhum wa aswabuhum. Ini pendapat apa? Jadi pendapatnya dikutip oleh para ulama tafsir. Artinya hidayah itu datang. Kenapa? Karena dia membuka hatinya untuk Al-Quran. Kata Fudail bin Iyad yang disebut apa? Kata Fudail bin Iyad yang disebutkan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Akhlasuhum wa aswabuhum. Yang paling baik amal itu adalah orang-orang yang akhlasuhum, yang paling ikhlas dalam beramal, wa aswabuhum, dan yang paling benar dalam beramal. Apa yang dimaksud dengan paling benar? Yang paling mengikuti Rasulullah SAW. Yang paling apa? Mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, itulah yang ayyukum ahsanu amala, yang paling baik beramal. Nah, itu dipakai, dikutip pendapatnya oleh para ulama tafsir. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an, kadang menjelaskan tentang tauhid, apalagi tentang tauhid, wa annahu la ilaha illahu. Itu begitu banyak ulang-ulang dalam setiap ayat, dalam setiap surat, dalam setiap surat pasti ada yang berkenaan dengan tauhid. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai kepada An-Nas, pasti di situ ada pelajaran tentang apa? Tauhid, diulang-ulang oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Karena ini pokok. Karena dalam setiap dakwah para nabi itu yang pertama sekali mereka sampaikan bukan yang lain-lainnya kecuali dakwah tauhid dulu. Wa kadzalika ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan begitulah kami telah utus bagi setiap umat. Wa kadzalika ba'atsna fi kulli ummatin, seorang rasul. Begitulah kami telah mengutus bagi setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Tugasnya adalah mereka hendaknya menyampaikan untuk beribadah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut-taghut. Kata ulama, sebetulnya ani'budullah saja sudah cukup. Hendaknya mereka menyampaikan untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa ditambah dengan wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut-taghut? Sebab berapa banyak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dalam sisi lainnya dia masih tetap menyembah kepada taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Taghut itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu disebut taghut. Ketika orang menyembah berhala, berhala itu disebut apa? Taghut. Ketika orang menyembah batu besar itu apa? Disebut taghut. Dan ketika disembah itu dia tidak ridho untuk disembah. Makanya Nabi Isa ketika disembah nggak ridho. Uzair yang disembah oleh orang Yahudi, Nabi Isa yang disembah oleh orang Nasrani itu tidak ridho. Maka Nabi Isa dan Uzair tidak disembah taghut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ayat-ayat tersebut dan kadang menafsirkannya, ditafsirkan langsung, dijelaskan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Kemudian ditafsirkan lagi, bagaimana ahadnya Allah? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu penafsiran. Dan ini tafsiran yang disebut dengan tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan langsung dengan Al-Quran itu sendiri. Dan inilah tafsir yang paling tinggi. Kenapa? Karena langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskannya. Seperti dalam ayat di surat Al-Baqarah ayat yang pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah Alkitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang disebut orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang ghaib. Yuqimuna shalah, dan mereka juga mau mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, yunfiqun, mereka mau menafkahkan. Terus dijelaskan lagi, itu yang disebut dengan apa? Tafsirul Quran bil Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskannya. Dan itu terjadi dalam Al-Quran, banyak sekali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, menafsirkannya, agar orang-orang yang tidak paham bisa paham langsung. Kemudian orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mendustakan, mereka mengatakan, ya Muhammad, engkau mengambil pelajaran dari orang-orang ahli kitab. Jadi sebelum turun Al-Quran, maka turunlah kitab yang namanya kitab apa? Injil. Kemudian sebelum lagi apa? Taurat. Kemudian sebelum lagi apa? Zabur. Orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi atau Nasrani, mereka masih berpegang kepada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian orang-orang kafir melihat ini, mereka menganggap jangan-jangan nih Rasul Muhammad, kata mereka, membawa Islam ajarannya itu mereka apa? Dia sadur dari kitab-kitab sebelumnya. Dia ambil dari kitab-kitab sebelumnya, lalu dikumpulkan, jadilah yang namanya Al-Quran, kata apa? Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Jadi jangan-jangan apa? Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah produk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pelajari dari kitab-kitab sebelumnya. Maka jadilah apa? Al-Quran. Maka apa yang diucapkan oleh pendapat orang-orang ahlul kitab ini dari kalangan orang-orang ahlul kitab, Yahudi Nasrani dari kalangan ahlul kitab, itu dibantah dengan sejarah yang otentik, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka disebut dengan An-Nabiyil Ummi. Apa An-Nabi Ummi? Nabi yang tidak bisa tulis dan baca. Berarti hikmahnya kenapa Nabi yang tidak bisa menulis dan membaca? Hikmahnya Rasulullah SAW tidak pernah membaca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil sebelumnya, sehingga tidak tahu betul bagaimana isi-isi kitab sebelumnya, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah belajar dengan orang-orang ahlul kitab sebelumnya. Sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, nggak pernah belajar tentang kitab-kitab sebelumnya dari kalangan ahlul kitab. Kalau pernah bertemu dengan ahlul kitab, itu tidak rutinitas, cuma sekali. Kepada Waraqah bin Nawfal, seorang ahlul kitab dari kalangan apa? Nasrani. Kemudian juga kepada Muharram, seorang apa? Ahlul kitab yang pernah Rasulullah apa? Bertemu, dia bertemu dengan Rasulullah saat berdagang. Itu hanya sekali. Dan kedua, ahlul kitab ini menemukan bagaimana di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tanda-tanda nubuat, tanda-tanda kenabian. Sehingga keduanya itu apa? Beriman. Tapi Rasulullah belum menyampaikan apa? Tauhid. Rasulullah belum menyampaikan Islam. Kenapa? Karena belum jadi nabi dan belum jadi apa? Rasul. Tapi keduanya itu tahu. Nah ini apa? Bantahnya. Jadi sehingga bagaimana mungkin Rasulullah membuat satu kitab sementara Rasulullah nggak bisa membaca dan menulis? Bagaimana mungkin Rasulullah bisa membuat Al-Quran? Lalu apa? Dikumpulkan apa yang disampaikan di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, sementara Rasulullah nggak pernah belajar tentang kitab-kitab sebelumnya dari kalangan ahlul kitab. Maka ini apa?
bantahan kepada mereka-mereka yang menyangka bahwa Al-Quran itu apa? Produk pemikiran Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini saja apa yang saya sampaikan. Jadi paling tidak bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan hujjah-hujjah yang terang, penjelasan-penjelasan yang terang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan hati kita. Allah akan teguhkan hidayah yang ada dalam diri kita. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sehingga kita terjaga dari syubhat-syubhat yang terjadi dalam diri kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah waktu Isya. Kira-kira kita berapa pertemuan lagi nih? Pak Ketua, apa 2 kali atau sekali? 2 kali ya? 2 kali kali ya? Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.